akselerasinya ya. Nah, ini ya. Nah, ini mode normal. Wih, langsung ke 90 ke 100 ya. Luar biasa ini. Akselerasinya mantap sekali ya. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan remap ya pada mobil Innova Reborn saya. Ya, yang dimana Innova Reborn saya ini memang mesinnya masih standar ya. Saya belum melakukan oprek-oprek untuk remap sama sekali di bagian komputerisasi, bagian per mesinnya. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang sudah saya upgrade ya. Seperti yang pertama, filter udara saya sudah menggunakan filter udara racing merek Apec ya. Karena supaya sirkulasi turbo dan udaranya itu lebih plong, sehingga tidak menghambat nanti kalau kita sudah remap seperti itu, supaya hasilnya maksimal. Yang pertama itu ya, filter racing saya menggunakan Apec. Yang kedua, saya sudah ganti downpipe-nya. Jadi downpipe sudah saya ganti dengan BRD ya. Untuk downpipe-nya saya sudah ganti ke BRD. Kenapa saya ganti downpipe? Karena untuk downpipe Innova itu bagian ujungnya itu kecil ya, kecil sekali itu. Bagian ujungnya itu bahaya sekali kalau kita sudah remap tapi downpipe kita tidak diganti, itu bisa menyebabkan nanti turbonya yang malah kerjanya dia keras ya. Supaya apa? Karena dia turbonya itu terhambat oleh downpipe standar yang kecil sekali, pipanya kecil sekali. Kalau kita bisa lihat ya, kalau sebelumnya video saya sebelumnya itu ada saat penggantian front pipe dan downpipe-nya itu saya tunjukkan, itu lubangnya segini aja loh itu kecilnya, padahal pipanya dia besarnya segini ya, itu tercekik lubang seperti itu. Nah, setelah kita ganti downpipe, itu pipanya jadi plong. Jadi udara yang keluar dari turbo itu bisa keluar dengan maksimal ya. Jadi tidak terhambat ya untuk udara, aliran udaranya yang exhaustnya seperti itu. Lalu untuk front pipe-nya juga sudah saya ganti ya. Karena apa? Karena untuk Innova Reborn 2 GD yang 2016 yang belum Euro 4, yang masih Euro 2 atau Euro 3 itu ya, yang penting belum facelift ya. Nah, itu dia di bagian front pipe-nya itu ada peredamnya, seperti dia pipa lalu ada gelembungnya seperti itu. Nah, itu di video saya saat penggantian front pipe itu ada ya. Nah, bisa dicek nanti linknya untuk penggantian front pipe downpipe saya sertakan di deskripsi. Nah, itu ada. Nah, itu juga dapat menghambat aliran udara yang keluar, karena di sana kan dia habis tekanan tinggi dia melebar, otomatis tekanannya setelah lebar itu kan dia tekanannya mengecil seperti itu bisa menghambat. Jadi front pipe tuh saya ganti dengan BRD juga, jadi pipanya rata dari atas, dari downpipe sampai front pipe-nya tuh pipanya sama besarnya seperti itu. Jadi aliran udara itu jalannya itu konstan ya seperti itu, tidak setelah dia kencang lalu di sini kan melebar dia akan merendah tekanannya, tidak seperti itu. Jadi supaya tekanan udara itu cepat keluarnya seperti itu ya, jadi bisa plong, intinya seperti itu ya. Jadi sebelum remap saya sarankan harus kita ganti apa yang bisa mendukung remap itu jadi maksimal. Kalau saya ya itu aja, filter udara racing saya nggak pakai open filter ya, karena open filter menurut saya terlalu riskan ya. Kalau misalkan mobil kena air itu nanti bisa masuk ke bagian mesin. Tapi kalau ada boxnya racing, filter racing itu lebih aman ya, ada boxnya pengamannya. Tapi udara terplong karena filternya racing, jadi dia tidak terhambat oleh saringan udara yang terlalu rapat seperti filter orinya seperti itu. Lalu yang kedua saya ganti downpipe dan front pipe-nya. Itu aja cukup sebenarnya ya. Oke, langsung aja saya tunjukkan di bagian mesin ya untuk front pipe dan downpipe-nya. Nanti untuk proses remap-nya saya akan tunjukkan, dan lalu nanti hasilnya berapa horsepower-nya yang didapatkan akan saya tunjukkan ya. Seperti itu di akhir video. Dan untuk horsepower aslinya dari mobil Innova Reborn itu untuk standar itu 146,9 atau 147 horsepower ya, seperti itu. Dan untuk torsinya itu cuma 360-an seperti itu ya. Nanti setelah kita remap dengan penggantian front pipe, downpipe, dan open filter yang sudah saya lakukan, nanti hasilnya berapa akan saya tunjukkan, karena sekalian nanti remap dan dyno test ya. Jadi nanti di dyno juga untuk hasilnya supaya mendapatkan hasil horsepower atau power outputnya yang maksimal tapi aman ke mesin seperti itu. Dan saya tidak mau remap yang berasap ya, jadi smokeless, jadi nggak ada asapnya ya. Beda dengan yang biasanya kan banyak yang
cumi-cumi darat ya, jadi keluar asapnya banyak. Saya nggak suka seperti itu karena menurut saya mengganggu pengendara yang di belakang dan membuat mesin cepat kotor seperti itu ya. Jadi saya tetap nggak ada asap, nggak ngebul, tapi kita remap supaya kita naikkan power mesin, horsepowernya. Oke, bagaimana video selanjutnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini sekarang sedang di tune ya, untuk remapnya sedang dilakukan tune. Untuk remapnya ini sedang di tuning ya. Ini sekalian saya dino ya, jadi ini saya remap sekalian saya dino. Tadi untuk hasil standarnya itu 151 dengan penggantian downpipe, frontpipe dan filter apeknya. Yang standarnya 147, ini bisa 151. Dan ini sekarang akan dilakukan remap. Nanti hasil setelah remapnya berapa akan saya tunjukkan lagi ya. Ini sekalian saya dino. Nanti untuk hasil dinonya setelah remap juga akan saya review kembali. Oke, bagaimana hasil selanjutnya setelah remap? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini untuk hasil remapnya ya, 207,5 horsepower, cukup lumayan dengan torsi 434 ya. Yang sebelumnya standarnya itu 151 torsinya dan horsepowernya, lalu torsinya 360-an. Ini cukup signifikan sekali naiknya ya, dengan kita cuma melakukan remap aja. Nah, ini kita bisa lihat datanya seperti ini, 207 horsepower, torsinya 434. Nah, ini ya. Nah, ini data-datanya dan ini hasil grafiknya seperti ini. Oke, ini sudah selesai untuk proses remap ya. Sekarang saya coba di jalan. Ini saya sudah jalan lumayan banyak ya. Sudah jalan 74 km setelah remap. Yang saya rasakan yang pertama, tarikannya jauh lebih enak daripada sebelum remapnya, jauh. Ini bahkan di atas 100% ya. Ini yang saya rasakan enak sekali. Ini saya selalu menggunakan mode eco ya. Untuk di dalam kota pakai mode eco aja sudah lebih dari cukup ya. Kalau sebelumnya saya pakai eco di dalam kota itu ya tenaganya ya pas-pasan ya. Untuk nyalip ya ada gandolnya sedikit. Tapi ini setelah remap, saya pakai mode eco aja, ini serasa kita menggunakan mode power sebelum remap. Bahkan menurut saya lebih dari tenaganya power mode ya sebelum remap, seperti itu yang saya rasakan. Ya ini enak sekali mobilnya, kita gas sedikit aja sudah seperti itu, dia rata, tenaganya rata. Jadi dari bawah, tengah sampai atas itu tenaganya rata, ada semua, ngisi semua. Seperti itu ya yang saya rasakan setelah remap ini. Lalu yang kedua, injakan pedal gas. Itu biasanya misalkan kita jalan, misalkan jalan 50 km per jam misalkan ya di dalam kota, itu biasanya kita injek gas itu anggap aja 30% dalamnya pedalnya. Nah, ini 10% aja sudah jalan loh ini. Ini misalkan ini ya. Nah, ini jalan 50. Nah, ini saya injak pedal dikit aja ini sudah jalan 50. Dan kita bisa lihat barnya di sini ya. Ini barnya selalu di atas 20 km per liter ya. Kalau nanti saya coba agak lama ya, nanti akan saya review lagi untuk konsumsi BBM-nya. Kalau yang saya rasakan memang konsumsi BBM-nya lebih irit daripada sebelumnya. Ini dalam kota kondisi macet-macet ya, ini bisa 11,4 loh ini. Nah, ini irit sekali ya. Sebelumnya kalau di Innova Ribbon-nya ini kondisi macet parah seperti ini ya, paling-paling yang dapat 110, 111 itu sudah bagus. Ini bisa 11,4. Ini lebih irit daripada sebelum remap. Jadi yang beranggapan kan kalau sudah remap nanti BBM-nya boros. Kalau menurut saya enggak ya. Karena kita injak pedal gasnya itu tidak dalam. Otomatis semprotan dari bahan bakarnya ya tidak banyak seperti itu ya. Kan semprotan bahan bakar juga dipengaruhi oleh injakan gasnya. Ya seperti itu. Yang saya rasakan ya ini memang masih jalan 74 km sih. Ya nanti next video akan saya lanjut untuk konsumsi BBM-nya setelah jalan misalkan sudah ratusan kilometer, saya review kembali ya. Untuk sementara ini dalam kota ini bisa dapat 11,4 ya. Ini irit sekali dengan kondisi jalan yang dominan macet seperti itu ya. Nah, itu yang saya rasakan. Yang pertama, akselerasinya jauh lebih enak daripada sebelum remap. Lalu injakan gasnya itu kita biasanya injak 30%, itu 10% aja sudah jalannya sekencang kita injak 30% seperti itu ya. Yang pasti akselerasinya jauh lebih enak beneran ya. Dengan mode eco, saya pakai mode eco ini serasa kita pakai mode power. Apalagi ini kalau saya ganti ke mode normal,
kita injak gas, enak sekali, seperti itu ya. Apalagi kita pakai mode power, waduh gila. Kita gas itu langsung mobil tuh serasa kita ketinggalan di belakang, kita seperti itu ya. Mobil tuh serasa jalan duluan seperti itu karena kencengnya sekali, enak sekali ya. Dengan ya memang kita lihat di Dino tadi kan untuk horsepower aslinya ini kan dia 147 standarnya ya. Nah, berhubung saya sudah ganti downpipe dan front pipe-nya BRD ya, tapi untuk tailpipe-nya saya kan nggak ganti full system, jadi saya ganti front pipe downpipe karena saya nggak suka suara yang terlalu keras ya. Lalu untuk filternya saya pakai filter racing yang APEC ya, jadi aliran udara ke turbonya pun jauh lebih lancar seperti itu ya. Nah, ini setelah remap kan kita sudah dapat powernya itu di 207,5 horsepower, yang dimana itu lebih tinggi daripada powernya Fortuner 2.8 GR ya. Kalau 2.8 itu berapa ya, 203 apa 200 ya dia horsepowernya standarnya ya. Tapi kalau 2.8 GR itu di upgrade, wah itu bisa 250-an mungkin kalau di remap seperti itu ya. Tapi standarnya dia kan 208 dan Innova saya ini 207,5. Dan yang pasti untuk powernya lebih tinggi dan lebih besar daripada powernya lebih besar daripada Fortuner 2.8 ya. Memang beda sekali yang saya rasakan ya, jauh sekali ya, enak sekali. Jadi menurut saya ya, kalau mobil ya, kalau kita punya Innova, punya Fortuner, punya Pajero itu kita untuk remap itu wajib lah. Memang kita remap bayar ya. Kalau saya itu kemarin tuh bayarnya 2.500.000 untuk remap ya. Untuk Innova, tidak tahu untuk mobil sekelas lainnya seperti Fortuner, Pajero mungkin sama ya, dia 2.500.000 ya. Dan kita bayar 2,5 itu terbayarkan dengan akselerasinya yang luar biasa, enak sekali. Kenapa enggak Toyota itu dari baru dibuka powernya segitu ya, apa enggak tambah laris ya. Dengan power kecil aja Innova laris, apalagi horsepowernya dibuka sampai 207, wah tambah mantap sekali ya. Pasti tambah laris mobilnya ya, seperti itu. Dan pastikan kita remap ke bengkel yang memang terpercaya ya. Jangan kita remap ke bengkel abal-abal karena bisa bahaya di mobilnya. Sebenarnya mobil saya ini mau dibuat 300 horsepower juga bisa ya, bisa. Kita nggak usah ganti apa-apa, tapi ya langsung jebol, turbonya langsung jebol karena turbonya kan standar ya. Jadi kita harus remap ke bengkel yang benar-benar dia pengalaman, ngerti, oh ini mobilnya masih standar, masih ini aja yang diganti, berarti yang harus diganti atau di remap itu ini aja. Itu kita harus paham ya, seperti itu. Harus paham, bengkelnya harus memang benar-benar ahli yang paham seperti itu ya. Jadi dia remapnya itu disesuaikan dengan kondisi mobil kita ya. Kondisi mobilnya itu masih apa aja yang diganti, spare partnya, seperti itu ya. Oke, nah, ini saya coba akselerasi ya. Ini mode normal, saya gas ya, naiknya ya, wih luar biasa ya. Saya akan coba lagi ya. Nah, ini sebentar saya akan coba lagi ya. Nah, ini jalanan masih ramai, sebentar lagi saya akan coba. Ini saya ganti ke mode normal. Nah, ini mode normal ya, sebentar lagi saya akan coba gas ya. Kita bisa lihat untuk akselerasinya ya. Nah, ini ya, nah, ini mode normal. Kita ini nggak bisa saya sampai 100, nggak bisa ya, karena jalanan ramai. Ini dari 50 saya kick down. Langsung ke 90, ke 100 ya. Luar biasa ini, akselerasinya mantap sekali ya. Nah, itu tadi saya kick down dari 40 langsung ke 90, 100, cepat sekali naiknya. Ini padahal mode normal, belum saya set ke mode power ya. Ini kalau saya set ke mode power seperti ini, waduh ini tambah gila sekali tarikannya ya, seperti itu. Dan lalu untuk remap saya ini saya tidak mau untuk yang berasap ya, tidak mau yang cumi-cumi darat, jadi smokeless, jadi nggak ada asap di belakang. Meskipun kita injek gas itu seperti normal-normal aja, seperti mobil tidak remap ya. Jadi nggak suka saya berasap seperti itu. Dan sebelumnya sudah saya tutup EGR-nya ya. Jadi untuk kelebihan tutup EGR ya, dia mesinnya jauh lebih bersih ya, dan kita tidak melakukan perawatan EGR lagi ya, seperti itu ya. Itu tadi sudah saya tes juga dan review saya setelah remap. Yang pasti akselerasi jauh lebih enak daripada
kita nggak remap ya. Sangat-sangat direkomendasikan. Kita punya Fortuner, punya Pajero, punya Innova, itu wajib di remap. Menurut saya pasti akan puas sekali ya, asalkan kita remap di tempat yang terpercaya ya. Jangan kita remap di bengkel yang abal-abal seperti itu ya. Ini coba saya akselerasi. Wih, ini naiknya cepat sekali ya. Wih, mantap sekali, luar biasa ini. Enak sekali mobilnya, jauh lebih enak daripada sebelum remapnya. Ini jauh sekali lebih enak ya. Oke, sekian aja review saya ya tentang remap di mobil Innova Reborn saya ini. Nah, yang intinya remap di bengkel yang memang benar terpercaya ya, yang ngerti remap, yang sudah pengalaman, yang sudah anggapannya yang sudah berlisensi lah. Tapi kan kita nggak tahu orang itu sudah berlisensi apa enggak. Yang pasti kita cari yang bengkel yang ulasannya bagus saja ya. Sekian aja video saya tentang remap di Innova Reborn, dan yang pasti hasilnya sangat memuaskan sekali. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.